pilihan regular, hemat, next day, ya. Ini bisa diaktifin. Kemudian di sini lainnya, ada pre-order atau enggak. Mungkin teman-teman ada yang jualan furniture, itu perlu PO. Ini bisa kita tulis, misalnya kita mau jadi PO. Nah, di sini kelihatan masa pengemasan atur 7 sampai 15 hari. Kita bisa maksimum PO barang 15 hari. Nah, ini bisa ditulis di sini kalau misalnya barangnya pre-order, ya. Nah, karena benangnya ready atau ya ready, kita tulis aja tidak pre-order. Kondisinya baru apa pernah dipakai. Nah, ternyata di Shopee bisa juga jualan barang second ya. Kita tulis aja baru. Nah, kemudian SKI induk ini bebas, sama aja kayak kode barang. Tinggal diisi sesuai dengan listnya teman-teman. Kemudian jangan lupa ini ada simpan dan arsipkan, ada simpan dan tampilkan. Karena kita mau langsung tampilin produknya di dashboard seller kita akan simpan dan tampilkan. Oke. Nah, udah muncul nih di produk saya ya. Di produk saya udah muncul kayak gini. Nah, kita mau lihat dulu nih produknya. Di sebelah kanan nih ada titik 3. Bentar. Oh, ini belum muncul nih. Kita coba masuk ke tab berikutnya saja. Oke, di tab ini kita akan lihat, kita refresh. Nah, nih produknya si gozen.id udah ada tuh 5 produk ya. Bentar. Sini kita harus refresh dulu. Oke, baik. Mbak Debbie, ada pertanyaan nih masuk dari chat ya, dari Mbak Nazia Khairunisa. Bentar, aku coba cek dulu ya, karena chatnya emang nggak masuk. Boleh dibantu dibacain? Boleh. Untuk pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Nazia. Kak, gimana sih kalau kita jual baju pre-love bermerek? Nah, di bagian merek itu mending kita pilih tidak ada merek atau bagaimana ya Kak baiknya? Katanya gitu pertanyaan dari Mbak Nazia. Gimana tuh Mbak Debbie? Boleh dibantu jelasin? Oke, kalau misalnya pre-love baju bermerek ya kita bisa tulis di sana, nanti kan ada pilihan pada saat tambah produk. Baik dulu ya. Bisa tambah produk. Di sini kan ada tulisan mereknya. Nih. Ya. Nah, itu bisa di input aja, nggak masalah, asalkan mereknya itu nggak muncul di nama toko saya. Kalau di deskripsi quick product, ini boleh muncul ya. Ini misalnya baju pre-love. Baju pre-love-nya apa nih? Misalnya jaket. Tapi asli kan ya, bukan abal-abal. Karena kalau abal-abal, itu bisa menyalahin aturan penamaan produk. Ya. Nah, ini kan muncul nih kategorinya. Ya kan? Kategori misalnya pakaian wanita, jaket, mantel, rompi, jaket. Lanjut. Nah, di sini akan muncul nih, spesifikasinya beda nih, ada bahan, ya ada chiffon, sino, katun, denim, down. Nah, ini nih, bulu domba. Nah, ini renda, kulit, linen, lengkap ya. Nah, ini perlu teman-teman lengkapi untuk jualan baju fashion. Negara asal, misalnya dari mana nih produksinya, kan ada made of apa. Ya. Kemudian nanti ada juga ukuran, motif. Nanti di sini akan muncul merek. Nah, mereknya itu perlu kita cantumin juga. Gimana ya? Ditunggu di informasi. Gitu sih. Ada lagi pertanyaannya? Intinya boleh ya, boleh dimunculin di produk. Boleh. Gimana Mbak Nadia?
Oh iya, ada yang mau tanya lagi ya? Boleh? Ya, silakan dengan Pak siapa ya tadi? Saya Pak Sudirman. Iya, gimana Pak? Jadi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya masuknya kemarin melalui tablet, ya, Mbak ya. Kayaknya tampilan tablet dengan laptop beda ya Mbak ya? Ya, sedikit beda. Tadi saya mau masuk ke laptop. Jadi di sini ditulis tautan toko. Itu maksudnya Mbak ya? Shopee.co.id terus nama toko saya. Itu bukan Mbak? Iya. Oh itu ya. Oh ya. Tapi lama ya, mungkin karena berat kali ya. Bisa. sambil zoom dengan ini mungkin berat. Laptopnya udah tua lagi. Kalau misalnya ya. Gimana Mbak? Pertanyaannya. Benar tautannya itu Mbak ya? Iya benar. Terus saya lihat itu kalau di mana tuh? Di laptop lebih banyak rincian tokonya ya. Di tablet sedikit sekali. Untuk foto hanya satu segala itu kok bisa beda gitu Mbak. Makasih. Ya, mungkin kalau misalnya Bapak adanya tablet, masuknya jangan via aplikasi yang di-download ya. Masuknya bukan via Shopee-nya, tapi masuknya via browser. Nah, kalau via browser, nanti Bapak tinggal tulis seller.shopee.co.id. Nah, itu bisa masuk tampilan laptop. Bisa ditulis Mbak, chat seller. Yang ini Pak. Kelihatan nggak? seller.shopee.co.id. Oh, ya saya kemarin masuknya melalui aplikasi. Iya, ntar dicoba masuk via browser ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ya, boleh para peserta ada pertanyaan yang lainnya, boleh ditanyakan ya. Di sini akan saya stop share screen dulu ya. Saya dong Mbak, saya Mbak. Iya, boleh Pak Haikal, silakan. Itu yang tadi kalau videonya kita nggak ada nggak masalah ya, hanya foto saja gitu. Atau suatu keharusan nggak ada algoritma Shopee yang lebih baik kalau ada video gitu atau gimana ya Mbak? Itu jatuhnya lebih ke dekorasi toko sih Pak. Nih, jadi begitu masuk ke dekorasi toko, kembali ke halaman utama toko kita, di sini akan muncul. Nah, ini nggak masalah mau video, mau gambar, itu nggak akan terlalu ngaruh ke algoritma sih. Tapi yang bakal mempengaruhi algoritma adalah deskripsi yang ada di sebelah kanan ini, atau tentang toko. Ada kemungkinan ada beberapa kata kunci yang penting harus dimasukin ke kolom deskripsi ini. Gitu. Jadi artinya video nggak wajib ya? Nggak wajib, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Di sini di kolom chat ada pertanyaan dari Mbak Nazia. Dari Mbak Nazia, ya. Mbak Nazia ya. Ya. Mbak, kalau mau masukin variasi warna, terus sama ukurannya gimana? Dan misal stok baju warna merah ukuran M ada 2 stok, itu boleh dicontohin? Boleh banget. Kita masuk ke tambah produk, ya, tambah produk. Kemudian kita masukin misalnya gamis panjang. Kemudian, boleh di-share screen ya, Mbak Debbie? Oh ya, sorry. Share screen. Saya di sini gamis panjang model wanita. Kita masukkan gamis wanita. Ya. Kemudian lengan panjang ya. Nah, kemudian di sini bisa pilih kategorinya pakaian wanita. Tadi ada pilihannya juga gamis ya. Atau diklik aja di sini di kolom nama produk ada pilihannya. Nah, ini bisa juga dimasukin nih, misalnya pakaian muslim wanita.
Kemudian lanjut, masukin variasi. Kita langsung aja ke bagian variasi. Nih, aktifkan variasi. Nah, ini kan ada tulisannya variasi 1, variasi 2. Untuk variasi 1, kita akan input warna. Kemudian kita akan input beberapa warna, misalnya ada hitam, ada lilac, ada warna dusty pink, ada warna marun, ya. Kemudian di variasi kedua kita masukin variasi ukuran. Ukuran. Nah, di sini bisa tulis S, ukuran M, atau ukuran L. Nah, ini penting juga buat teman-teman yang bergerak di bidang fashion buat mencantumkan ukuran pakaiannya. Misalnya S, lingkar pinggangnya berapa, lingkar bahunya, panjang bahunya, panjang tangannya, itu penting juga dicantumin di kolom deskripsi, ya, karena akan membantu customer buat mengerti. Kemudian di sini variasi harga. Nah, di sini akan muncul nih harganya hitam SML, lilac SML, dusty pink SML, marun SML. Misalnya harganya sama. Nah, kita tulis aja misalnya 120.000. Terapkan ke semua. Kemudian stoknya. Nah, ini stoknya bisa diubah. Misalnya stok hitam tinggal 2. Kemudian stok M tinggal masih ada banyak nih, ada 10 misalnya. Kemudian L-nya ada 5. Nah, ini bisa diinput satu-satu ya, Kak, di kolom daftar variasi ini. Kayak gitu. Semoga membantu nih. Ya, baik. Gimana, Mbak Ica? Biar langsung upload. Betul. Gimana, Mbak Nazia? Mudah-mudahan jelas ya penjelasan dari Mbak Debbie. Mbak Debbie. Ya. Ini saya coba login lagi ya ke itu kan saya kan sudah login melalui aplikasi. Itu mengganggu nggak nih? Pendaftaran saya sebetulnya toko yang sudah saya buat. Nanti ditanyain di sini login bisa password sama email ya. Berarti ulang lagi ya Mbak ya. Nanti tergabung dengan toko saya atau gimana? Yang di aplikasi bakal tetap terbuka. Tapi kalau misalnya Bapak mau mengakses fitur-fitur yang nggak ada di aplikasi, misalnya fitur bisnis saya, fitur promosi, itu kan nggak ada di aplikasi. Atau ada, tapi mungkin lebih agak susah. Nah, itu bisa di kolom browser. Jadi tidak mengganggu ya? Tetap iya, nggak mengganggu. Iya. Nah, ini di kolom, ya sama-sama. Di kolom chat juga ada nih. Ada yang pesan masuk ya? Dari Mbak Ida, Mbak Debbie bertanya, apakah saat masuk akun Shopee Buyer sudah otomatis masuk ke akun Shopee Seller? Kalau masuk ke akun Shopee Seller, apakah harus melalui via browser? Oke. Untuk masuk ke akun Shopee Buyer, jadi kita ada penggunaannya ada 2 jenis ya. Yang pertama itu ada via aplikasi handphone, dan yang kedua adalah via browser. Nah, untuk yang via aplikasi handphone itu hanya ada 1 aplikasi. Nanti kalau misalnya mau ngecek, di sini aku coba unjukin deh ya. Shopee handphone. Bisa muncul gambar toko saya. Jadi kalau di aplikasi itu di sisi paling kanan itu bisa ada tulisan saya atau akun saya, itu diklik. Kemudian di sisi paling kiri atas ada tulisan toko saya, itu bisa diklik ya. Di sini karena emang nggak bisa share screen handphone seperti itu. Nah, jadi apakah masuk akun Shopee Buyer otomatis masuk ke akun Shopee Seller? Iya. Kalau misalnya akun Shopee Buyer dan Shopee Seller-nya kakaknya nggak dipisah. Kalau dipisah, ya berarti terpisah. Nah, kalau di browser, itu beda. Ada shopee.co.id. Aku coba share screen lagi.
Ya, di sini ada shopee.co.id, kalau kita enter kayak gini dashboard-nya. Nah, kalau seller shopee.co.id akan seperti ini dashboard-nya, berbeda. Ya. Oke, kelihatan ya bedanya. Kata-kata, ini ada pertanyaan lagi nih ya, kedua nih ya, kan Nasya. Kata-kata di deskripsi mempengaruhi tidak supaya produk kita muncul di paling atas. Kalau mempengaruhi berapa ya Kak jumlah maksimal hashtag yang bisa digunakan. Berdasarkan informasi yang udah saya dapat belakangan ini, dari Shopee-nya untuk penggunaan hashtag terhadap algoritma Shopee itu nggak terlalu berpengaruh lagi. Ya, kalau dulu awal-awal berpengaruh banget hashtag. Sekarang yang berpengaruh adalah nama produk, kemudian kategori produk. Nah, itu sama detail-detail misalnya merek produk itu akan mempengaruhi. Kemudian jasa kirim apa aja yang kita pakai, misalnya COD, instan itu juga bakal mempengaruhi. Kenapa kayak gitu? Di sini aku bakal coba share screen lagi. Kita masuk ke yang bagian Shopee. Nah, di sini kita lihat ya, misal kita research satu barang. Kita research kopi. Impor. Kopi impor, enggak lah ya. Kopi Indonesia. Nah, ini kan ada banyak filter-filter di sisi kiri ini, filter-filter yang mempengaruhi pemilihan produk. Misalnya customer carinya yang di Jabotabek, dia bakal klik filter ini. Nah, maka itu penting buat teman-teman input nama alamat toko kalian itu ada di mana. Ya. Mungkin misalnya di Bogor, ya berarti nanti lingkupnya mungkin akan diberikan algoritma customer-customer yang perlu di Bogor, karena mereka akan membutuhkan misalnya cara pengiriman secara instan. Nah, ini banyak filternya. Selain lokasi, ada metode pembayaran. Nah, ini COD nih, mungkin teman-teman customer kita nggak punya Shopee Pay, nggak punya rekening, ya nggak punya rekening bank. Nah, bisanya bayar cash. Nah, itu bisa pilih metode pembayaran. Maka itu produknya teman-teman bisa juga dibuka cara jasa kirimnya, yaitu COD. Nah, kemudian di sini ada berdasarkan kategori. Ada kategori kopi, kesehatan, perlengkapan rumah. Nah, ini kategori perlengkapan rumah, kita nge-research-nya kopi, apa nih maksudnya? Oh, ternyata perlengkapan rumahnya ini coffee maker-nya yang muncul. Nah, maka itu penting banget buat meletakkan kategori untuk produk teman-teman ini secara akurat, ya. Nah, ini kopi tapi ada perawatan dan kecantikan. Munculnya apa nih? Oh, ternyata munculnya adalah parfum rasa kopi. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian ada batas harga. Ini banyak filternya ya. Misalnya harganya maksimum 10.000. Akan muncul kopi yang seperti apa nih? Oh, ternyata yang di bawah 10.000. Ya. Kemudian apakah teman-teman Shopee Mall, apakah teman-teman ini Star Plus, Star. Nah, itu juga akan mempengaruhi algoritmanya ya. Nih opsi pengirimannya ada instan, same day, next day, regular. Kemudian lagi ikut program promosi apa nih? Minggu lalu kita jelasin ada gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, udah daftar apa belum? Nah, ini akan muncul juga apakah murah lebay nih, karena kan customer sukanya yang murah lebay atau 100% ori untuk pembelian gadget ya. Ini filter-filternya banyak. Jadi untuk ngupload produk mau di paling atas, ya kita harus ngupload barang dengan serial-realnya supaya filternya juga bisa jalan kayak gitu. By the way, aku bakal ngelanjut dulu nih,
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!